kondisi psikologis seorang menyebabkan seorang tersebut itu sulit memahami dan mengungkapkan bahasa dengan baik dan benar. Kemudian ada jenis-jenis gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah salah satu jenis gangguan komunikasi yang ditandai dengan kesulitan atau hilangnya kemampuan dalam proses simbolisasi. Jadi, gangguan bahasa merupakan salah satu bentuk gangguan komunikasi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, atau menghasilkan bahasa secara efektif. Berikut ada beberapa bentuk gangguan bahasa. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Kelainan bahasa pada anak terjadi ketika perkembangan bahasa tidak berjalan sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya berdasarkan usia anak. Setiap anak umumnya melewati fase tertentu dalam perkembangan bahasa, seperti mulai mengoceh, mengucapkan kata pertama, dan merangkai kalimat sederhana. Namun, pada anak dengan gangguan atau keterlambatan bahasa, kemampuan ini muncul lebih lambat atau berkembang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Bahasa yang kedua yaitu afasia. Afasia merupakan gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengatur pemahaman dan produksi bahasa. Afasia dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara, menulis, membaca, atau memahami bahasa baik lisan maupun tulisan. Ayo main. Hah, main. Hah, main. Iya. Oh, ya, ayo. Berikut saya akan menjelaskan gangguan bicara. Nah, gangguan bicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memproduksi atau memahami ucapan secara normal. Beberapa jenis gangguan bicara yang sering ditemui. Yang pertama yaitu disaudia. Nah, disaudia adalah gangguan yang disebabkan oleh masalah pada pendengaran, baik karena kerusakan pada organ pendengaran atau sistem saraf. Nah, orang dengan penyakit disaudia ini kesulitan untuk memahami atau menganalisis suara yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara atau berinteraksi dengan seseorang secara benar. Yang kedua yaitu dislogia. Nah, dislogia ini adalah gangguan bicara yang berkaitan dengan masalah berpikir atau proses mental. Hal ini biasanya berhubungan dengan kesulitan mengorganisir atau memilih ucapan atau mengungkapkan ide secara lisan. Nah, yang ketiga yaitu disatria. Nah, di gangguan disatria ini adalah gangguan yang terjadi akibat kelemahan kurangnya koordinasi otot yang digunakan untuk berbicara, seperti otot wajah, otot lidah, atau otot bibir. Nah, disatria sering disebabkan oleh kerusakan pada sistem syaraf, seperti pada kasus stroke, cedera otak. Yang keempat adalah diglosia. Diglosia adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau struktur organ bicara seperti gigi, bibir, atau rahang. Halo Kak, boleh kenalan? Boleh kenalan? Kenalan? Oh, boleh. Halo adik, sudah makan? Sudah makan? Makan, sudah makan? Iya. Halo adik, orang mana? Enggak. Oh, Probolinggo. Oh, nama kamu Satria. Sekolah di mana? MI. Oh, MI. Waduh, saya jadi keikutannya MI ya. Sudah kuliah? Iya. Semester berapa sekarang? 5. Oh, iya, ada 5. Selanjutnya yaitu gangguan suara. Gangguan suara adalah masalah dalam produksi suara yang mempengaruhi komunikasi. Ada 3 jenis dalam gangguan suara. Yang pertama yaitu kualitas suara. Kualitas suara ini terjadi karena ketidaksempurnaan antara kontak dengan pita suara, sehingga terjadi kualitas suara seperti serak. Yang kedua yaitu jenis kelainan pada nada suara. Ini berkaitan dengan frekuensi getaran pita suara saat fonasi. Di
di sini menyebabkan perubahan nada suara seperti nada tinggi, nada rendah, nada datar, dua nada, dan perubahan suara saat pubertas. Yang ketiga yaitu jenis afonia. Di sini ketidakmampuan memproduksi suara sama sekali disebabkan oleh kelumpuhan pada pita suara atau penyakit tertentu. Contohnya yaitu ketika kita sedang berbisik, "Halo, kamu kenapa?" Suara serak, "Halo, hai." Suara keras, biasanya itu dilakukan ketika orang sedang marah-marah, seperti contohnya ketika kita marah. "Loh, kamu kok seperti itu?" Kurang nasal. Biasanya suara ini disebabkan karena kita sedang flu atau sedang sakit, kayak hidung tersumbat. Biasanya suara akan menjadi seperti ini. Halo. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan irama. Gangguan irama ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gagap. Gagap ini adalah gangguan bicara yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk berbicara dengan lancar. Gagap ini juga dapat ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama ada pengulangan bunyi suku kata maupun kata. Yang kedua adalah perpanjangan bunyi. Yang ketiga ada gangguan bicara yang dikenal sebagai block. Nah, gagap ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan interpersonal seseorang. Yang kedua adalah kultering. Kultering ini adalah gangguan kelancaran yang menyebabkan pola bicara menjadi cepat, tidak teratur, dan tidak jelas. Gangguan ini dikenal sebagai gangguan irama bicara. Nah, kultering ini dapat mempengaruhi keterampilan bahasa sosial dan kesadaran akan berbicara. Gangguan ini biasanya muncul pada usia 8 tahun. Nah, yang ketiga ada palilalia. Palilalia ini adalah gangguan bicara yang ditandai dengan pengulangan kata, frasa, atau bunyi secara berulang-ulang. Pengulangan ini bisa terjadi secara langsung ataupun tertunda dan seringkali terjadi pada akhir kalimat. Nah, palilalia ini bisa dikaitkan dengan kondisi neurologis seperti autisme, penyakit Parkinson, Teutera syndrome, penyakit Huntington, stroke, cedera otak, dan epilepsi. Selain itu, palilalia ini juga bisa disebabkan oleh kelainan psikiatris seperti obsesif kompulsif disorder atau OCD. Hai Laili. Halo, kenapa? Kamu lagi ngapain? Ini nungguin teman mau ke perpus. Aku boleh ikut gak? Boleh. Ayo. Ayo, itu orangnya udah datang. Ayo. Lu ikut aku yuk. Kemana? Mau beli jajan di depan. Kemana? Di depan itu loh. Ayo, mau nggak? Di depan? Iya. Di depan beli jajannya? Iya, di depan. Mau apa enggak ikut aku? Ayo, mau. Mau kemana? Nah, itu loh beli jajan.